Hades adalah salah satu putra Kronos yang dibebaskan Zeus. Ia ikut bertarung dalam perang besar Titanomachi. Akhirnya Titan dikalahkan dan dipenjara di kedalaman gelap Tartarus. Setelah kemenangan, alam semesta dibagi dan Hades memperoleh kekuasaan atas dunia bawah. Ia kemudian membangun kerajaan kematian dengan istana megah dari batu hitam dan emas gelap. Sebagai penguasa, Hades memerintah dengan tegas dan menjaga hukum antara kehidupan dan kematian. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Raja Dunia Bawah yang jarang meninggalkan tahtanya, namun memegang kendali penuh atas takdir jiwa manusia. Inilah kisah lengkap Hades, Dewa Dunia Bawah, zaman sebelum para dewa berkuasa. Dunia dikuasai dan diperintah para Titan, dipimpin Kronos. Poseidon bersama Zeus, Hades, dan para dewa lainnya memberontak dalam perang besar Titanomachi. Setelah kemenangan, ketiga saudara membagi dunia. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, Hades menguasai dunia bawah, wilayah tergelap. Tempat semua kehidupan berakhir, ia menerima takdirnya dalam diam. Saat bumi terbelah dan dunia bawah membuka dirinya, ia turun ke kedalaman bumi yang sunyi. Cahaya tak pernah menetap. Waktu kehilangan makna, dunia bawah yang liar dan gelap. Ia tiba di tepian sungai Styx. Air hitamnya berdenyut oleh ratapan jiwa. Di sanalah Charon telah lama berdiri. Putra dari Nyx dan Erebus, sudah eksis sejak awal kosmos. Makhluk purba lebih tua dari para dewa Olympus. Ia sudah berada di wilayah kegelapan, mengayuh perahunya dalam kesunyian abadi. Bahkan sebelum dunia bawah diatur. Sebagai kerajaan dan memiliki raja, bagi Charon, semua yang datang ke Styx adalah jiwa, bukan penguasa. Tidak ada sambutan, tidak ada hormat, tidak ada kata. Namun Hades tidak datang sebagai jiwa mati. Ia datang sebagai kekuatan kosmik untuk menjadi hukum itu sendiri. Tanpa gentar, Hades menyeberang. Karena sungai kematian tunduk pada hukum yang kelak ia jaga. Charon memperhatikan dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengantar siapapun memasuki wilayah dunia bawah. Hades menyaksikan jiwa-jiwa melayang dalam keheningan abadi. Di hadapannya berdiri gerbang-gerbang besar dunia bawah. Hades merasakan keberadaan makhluk yang bahkan kematian pun enggan mendekat. Dari bayangan kegelapan muncul Cerberus, anjing berkepala 3, anak Typhon dan Echidna, yang sejak lahir diciptakan bukan untuk dibunuh, melainkan untuk menjaga. Makhluk itu menggeram, namun menunduk. Sudah mengenali tuannya yang sah. Sebelum takhtanya berdiri, Hades melangkah melewati gerbang, menancapkan kehendaknya pada tanah kematian. Di sanalah ia mulai membangun.
pilar-pilar menjulang dari bayangan. Aula demi aula terbentuk dari kesunyian. Takhta terukir dari ketegasan. Istana dari batu hitam dan emas gelap. Bukan untuk kemewahan, melainkan hukum. Sejak saat itu, dunia bawah bukan lagi kekacauan, melainkan kerajaan dengan aturan abadi. Hades pun duduk di singgasananya, bukan sebagai dewa kejahatan, melainkan sebagai penjaga akhir. Perjalanan semua makhluk di bawah istana Hades, lebih dalam dari bayangan kematian. Terbentang Tartarus, penjara purba yang sudah ada bahkan sebelum para dewa berkuasa. Di sanalah para titan dikurung. Rantai kosmik menahan mereka. Setelah perang besar melawan Zeus, dan sekarang Hades mewarisinya. Setelah Hades turun, menguasai dunia bawah, dan membangun kerajaannya, ia memulai menata hukum kematian dan menjaga jiwa orang mati. Hades merasa memerlukan ratu dunia bawah, seorang ratu yang bisa menjadi keseimbangan hidup dan mati. Dan Hades melihat Persephone sebagai simbol itu. Persephone adalah putri Demeter, dewi kesuburan dan panen. Ia tumbuh di dunia atas, dikelilingi bunga, cahaya, dan kehidupan. Hades meminta izin Zeus. Zeus menyetujui secara diam-diam. Ia percaya Persephone ditakdirkan menjadi ratu dunia bawah, penyeimbang antara hidup dan mati. Namun Demeter tidak diberitahu. Suatu hari, saat Persephone memetik bunga di sebuah padang sunyi, bumi tiba-tiba terbelah. Dari celah kegelapan itu, Hades muncul dengan keretanya. Tanpa peringatan, Persephone ditarik ke dunia bawah. Saat menyadari putrinya menghilang, Demeter bersedih. Ia menghentikan musim semi. Tak ada panen. Tanaman mati. Manusia dilanda kelaparan. Sementara di dunia bawah, Persephone diperlakukan dengan hormat. Sebagai ratu dunia bawah. Namun ada satu kesalahan fatal. Persephone memakan biji delima, buah dunia bawah. Hukum kosmik berlaku. Siapapun yang memakan makanan dunia bawah terikat padanya. Akhirnya Zeus memutuskan Persephone tidak bisa sepenuhnya kembali
tapi juga tidak boleh terkurung selamanya. Sebagian tahun Persephone tinggal di dunia bawah. Dunia mengalami musim gugur dan dingin. Sebagian tahun kembali ke dunia atas. Dunia mengalami musim semi dan panas. Setelah Hades memilih Persephone sebagai ratu dunia bawah, mereka berdua hidup bersama, menjaga aturan dan tatanan dunia bawah secara seimbang dan stabil. Hades juga menetapkan Charon tetap sebagai penjaga dan pengantar jiwa sungai Styx. Ia mengantar jiwa atas hukum Hades, tidak pernah menyeberangkan yang hidup, kecuali izin khusus Hades. Charon bukan ciptaan Hades, hanya bekerjanya dalam tatanan Hades, patuh mutlak pada aturan dunia bawah. Dan Cerberus tetap sebagai penjaga gerbang dunia bawah, memastikan tak satu jiwa boleh keluar, tak satu makhluk hidup boleh masuk di tempat yang paling gelap dari seluruh semesta. Hades tidak menjadi tiran. Ia menjadi penjaga. Tidak memerintah dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang adil. Tidak disembah karena cahaya, namun tanpa dirinya. Hidup dan mati akan runtuh menjadi kekacauan. Dan mungkin itulah kebaikan paling sunyi. Menjaga dunia agar tetap berjalan, meski tak pernah dilihat, tak pernah dimengerti, tidak pernah dipuji. Karena di kegelapan abadi itu, Hades tidak mencari cinta manusia. Ia menjadi keadilan itu sendiri. Kisah mitos dan legenda belum berakhir. Mereka tak pernah mati. Masih banyak cerita yang belum terungkap. Mereka hanya menunggu untuk diceritakan ulang. Silahkan like, share, dan subscribe channel Myth and Legend, biar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah paling seru dan misterius dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di kisah mitos dan legenda berikutnya.